Saya selesai strata 1 dari Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Jakarta. Sebuah sekolah tinggi, sekolah yang dipersiapkan untuk menjadikan orang-orang sebagai pelayan di rumah peribadahan saudara kita tersayang, Kristen Protestan. Saya Protestan. Dan saya selesai sekolah itu. Saya tersertifikasi. Ini dan Kainama ini akan dilaporkan atas dasar transmisi atau penyebaran berita bohong bahwa Kainama pernah sekolah. Yang mana masalah ini telah diselesaikan di kantor hukum Brawijaya 9 nomor 3B. Itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Itu sudah ditandatangani di atas meterai dan di kantor hukum juga di Brawijaya tahun 2018. Demikian Kak Kanda. Nomor 3B itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Itu sudah ditandatangani di atas meterai dan di kantor hukum juga di Brawijaya tahun 2018. Demikian Kak Kanda. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Pada saat perjalanan itu saya diberangkatkan lagi diizinkan Allah untuk berangkat ke negeri Belanda, ke Leiden. Dan di sana saya selesai, saya tidak di DO. Saya tidak pernah di DO. Sekali lagi, kepada saudaraku saya mau bilang saya tidak pernah di DO. Saya pulang karena tesis saya diterima. Tesis saya diterima dan saya pulang. Sebagai seseorang yang telah selesai pasca sarjana setingkat strata 2 dengan gelar pulang ke Indonesia Master Teologi Liturgia. Setelah itu baru saya berangkat lagi ke Haifa yang kedua. Pulang dari Haifa kedua saya bersyahadat. Setelah selesai dari negeri Belanda saya berangkat lagi ke Haifa kedua. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, seperti yang kita lihat di cuplikan di awal mengenai Ustadz Ahmad Kainama, dan itu bikin ngakak sekali gitu ya. Jadi ketika dia bersaksi bohong ya, artinya dia menyaksikan tentang latar belakangnya kepada umat Islam secara berbohong. Salah satunya adalah pendidikannya, di mana dia sudah lulusan sekolah tinggi teologi salah satu di Jakarta gitu ya, yang pokoknya bagus sekali kata dia, dan dia lulus, terverifikasi dan terakreditasi gitu ya. Nah begitu dicari nama Christopher Kainama itu tidak ditemukan di STT Jakarta, dan juga STT Jakarta telah ya memberikan sebuah informasi bahwa mereka tidak pernah menerima mahasiswa yang bernama Christopher Kainama ya, dan datanya di Ristek Dikti atau di Pangkalan itu tidak ada teman-teman sekalian, karena ya Ahmad Kainama ini tidak pernah kuliah di sekolah tinggi teologi. Kedua, dia katanya diizinkan oleh Allah lalu diberangkatkan di Leiden ya, di Belanda teman-teman sekalian. Katanya dia tidak di DO. Ya tesisnya sudah diterima dan dia selesai di sana. S2 di Belanda. Kemudian atas izin Allah lagi dia diutus ke Haifa Israel, dan di sana dia belajar tentang Tanakh ya, kemudian ketubim dan banyak hal ya yang dia belajar di Haifa Israel gitu ya. S3-nya gitu loh. Jadi S1 di Jakarta, S2 di Leiden Belanda, S3-nya di Haifa Israel, dan S4-nya S4 di Vatikan. Dia tinggal di Turino, kira-kira 40 sampai 50 kilo lah ya jaraknya. Dia tinggal di Turino, dia selesai di Vatikan. Dan semuanya ini teman-teman sekalian kekristenan sudah bongkar, kita sudah buka semua. Nah akhirnya Ahmad Kainama takut karena ya hal itu pernah dipanggil ya soal itu, tapi kita tidak tahu dia selesaikan persoalan itu mengenai pendidikannya bahwa dia tidak pernah sekolah. Ya kita tidak tahu sama siapa dia selesaikan.
Tapi yang jelas dalam pernyataannya di video dia katakan bahwa itu sudah selesai. Saya sudah tanda tangan di atas materai 10.000 bahwa saya tidak lagi akan bercerita mengenai sekolah saya karena saya tidak pernah sekolah. Semua sudah terbongkar teman-teman sekalian, dan dia sudah mengakui itu. Dia tanda tangan di atas materai. Lalu data yang mana yang kita tidak bisa bongkar kepada Ustaz Ahmad Kainama? Apa yang kita tidak bisa jawab dari Ustaz Ahmad Kainama? Bilang Yesus menikah dan berpoligami, itu sudah mati-matian kita jawab, ya. Dan Anda tidak bisa memberikan bukti itu Ahmad Kainama. Kedua, kita juga sudah menjawab, ya, bagaimana Anda berkata bahwa Roh Kudus bersetubuh dengan Bunda Maria, lahirlah Yesus yang disebut sebagai Tuhan. Kemudian Anda juga mengatakan bahwa Yesus baru diangkat jadi Tuhan di 325 Masehi di Konsili Nicea. Kita sudah jawab. Apa yang kita tidak jawab dari pernyataan-pernyataan hujatan dan hinaan yang disampaikan oleh Ahmad Kainama? Semua kita sudah jawab. Tinggal yang belum itu Anda belum dibui. Anda belum dipenjarakan, hanya itu aja, ya. Karena orang Kristen masih sayang dengan Anda. Orang Kristen masih, ya apa namanya itu, ya diajarkan untuk mengasihi musuh gitu loh. Ya, jadi yang kita lakukan adalah menjawab Anda, meluruskan apa yang Anda sampaikan gitu ya. Baik teman-teman sekalian, saya tidak panjang lebar. Biarlah teman-teman sekalian yang akan berkomentar, silakan tulis di kolom komentar pendapat Anda mengenai Ahmad Kainama. Dan bagi teman-teman yang muslim yang nyinyir gitu ya, Ahmad Kainama adalah orang terhebat, orang akademis, orang yang berpendidikan tinggi, mu'alaf, alhamdulillah. Ya, Anda bangga dengan itu. Tapi Anda dikibulin, Anda dibohongi selama ini. Berita-berita tentang pendidikannya, gelarnya itu semua omong kosong, itu hoax. Dan yang pantas untuk diproses hukum, ditangkap adalah Ahmad Kainama ini. Dan semua media dari muslim yang mensiarkan apa yang disampaikan oleh Ahmad Kainama. Kalau kita dibandingkan dengan Yusuf Manubulu, ya, pendeta Yusuf Manubulu, dia kan hanya memfasilitasi gitu ya kesaksian daripada seorang mantan Islam. Lalu dia dilaporkan dan diproses saat ini, ya. Baik, teman-teman sekalian, tanpa panjang lebar lagi, mari langsung kita ketawa bersama untuk menonton, mendengar apa yang disampaikan oleh Ahmad Kainama berikut ini. Saya selesai strata 1 dari Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Jakarta. Sebuah sekolah tinggi, sekolah yang dipersiapkan untuk menjadikan orang-orang sebagai pelayan di rumah peribadahan saudara kita tersayang, Kristen Protestan. Saya Protestan. Dan saya selesai sekolah itu. Saya tersertifikasi. Ini bukan ria, ini bukan sombong, tapi ini pertanggungjawaban. Agar setiap orang tahu bahwa tidak boleh sembarangan ketika kita mengungkapkan sesuatu tanpa pertanggungjawaban dengan data yang valid, data yang benar, data yang tepat, data yang sah, legal. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Catat teman-teman sekaliannya, catat ya. Itu dia harus memberikan data yang valid, bukan ria, bukan sombong. Tapi ini adalah takiyah. Takiyah yang diajarkan dalam iman Ahmad Kainama saat ini. Ya, teman-teman sekalian, dia terakreditasi dan terverifikasi. Teman-teman silakan komen ya, karena di STT Jakarta itu ya sudah memberikan klarifikasi bahwa dia tidak pernah, ya, Agustinus Christopher ini tidak pernah sekolah di STT Jakarta gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kainama. Pada saat perjalanan itu saya diizinkan Allah untuk berangkat ke negeri Belanda, ke Leiden. Dan di sana saya selesai, saya tidak di DO. Saya tidak pernah di DO. Sekali lagi, kepada saudaraku saya mau bilang, saya tidak pernah di DO. Saya pulang karena tesis saya diterima. Tesis saya diterima dan saya pulang. Sebagai seseorang yang telah selesai pasca sarjana setingkat strata 2 dengan gelar pulang ke Indonesia Master Teologi Liturgia. Setelah itu baru saya berangkat lagi ke Haifa yang kedua. Pulang dari Haifa kedua saya bersyahadat. Setelah selesai dari Belanda saya berangkat lagi ke Haifa kedua. Haifa kedua bukan sama seperti Haifa pertama. Haifa yang pertama adalah saya belajar Tanak, namanya belajar Tanak. Tanak ini Torah, Nevi'im, Ketubim. Ini adalah bagian-bagian penting dari kitab-kitab
saudara kita yang tersayang, Kristen dan Katolik. Torah, Nevi'im, Ketubim. Torah adalah kitab Taurat. Ya, hukum, law, tatanan. Ya, tatanan ibadah, tatanan berkehidupan dan macam-macam. Ya, hukum, law. Lalu yang kedua Nevi'im. Nevi'im artinya kitab para nabi. Itu dibagi lagi, ada nabi besar, ada nabi kecil, yang kita belajar di sana. Lalu yang ketiga adalah Ketubim, kitab-kitab pujian. Termasuk di dalamnya kitab Zabur yang dikenal oleh kaum muslimin dan muslimat. Yang di sana disebut Mizmar. Atau bahasa Indonesianya dalam Alkitab orang Kristen sekarang Mazmur. Mizmorah itu di sini disebut Mazmur. Nah, saya belajar itu. Saya bukan cuma baca, Bapak. Saya pelajari itu di tempat kitab itu ditulis. Saya tidur di Torino dulu dan belajarnya di Vatikan. Di gereja Santo Petrus Basilika. Jaraknya sekitar 40 sampai 50-an kilo lah dari Torino. Saya tidur di Torino dulu dan belajarnya di Vatikan. Ya, oke teman-teman sekalian, itulah ya data yang valid yang diberikan oleh Ahmad Kainama. Yang pertama, dia selesai dari STT Jakarta sekalipun itu tidak pernah, semua bohong. Kedua, dia pernah belajar di Leiden ya, setingkat strata 1 ya, magister teologi ya katanya, magister liturgi gitu, S2 liturgi gereja. Di Belanda. Ketiga, dia belajar di Haifa, Israel gitu ya. Haifa pertama itu dia belajar ya banyak hal gitu ya. Di Haifa kedua itu terkhusus belajar Tanakh. Belajar hukum Taurat, belajar para nabi, nabi kecil, nabi besar dan juga kitab-kitab pujian ya. Itu S3-nya teman-teman sekalian di Haifa, Israel. Dan yang keempat ini teman-teman, dia belajar di Vatikan. Dia tinggal di Torino. Bagaimana orang yang Kristen Protestan lalu belajar sekolah teologi di Vatikan Vatikan Roma kah atau di mana itu ya? Karena teman-teman sekalian ini lucu gitu loh, ya. Jalurnya tidak sama. Ini kurang lebih seperti Chris Bangun Samudra ya, yang juga mengatakan dia mantan pastor gitu ya, lulusan S3 Vatikan. Tapi pulang ke Indonesia jadi pendeta GBI. Pendeta gereja Kristen gereja Bethel Indonesia ya, GBI gitu. Dia pulang ke situ gitu. Padahal seharusnya kalau dia lulus dari Vatikan kembali ke Indonesia ya jadi pimpinan di Katolik, bukan di Kristen Protestan. Tapi ini terbalik. Tapi saudara-saudari kita yang Muslim ini percaya saja. Sebenarnya sudah dibuka sebenarnya, sudah dibahas oleh saudara kita Ade Armando sebenarnya bagaimana mereka berbohong. Tapi masih banyak gitu loh, ustadz saja gitu ya, setingkat ustadz loh teman-teman sekalian, setingkat ustadz itu masih bisa dikibulin oleh Ahmad Kainama dan mu'alaf yang lain gitu ya. Bayangkan teman-teman sekalian, saya tidak tahu seperti apa. Silakan komen teman-teman sekalian apa yang disampaikan oleh Ahmad Kainama, komen yang bagus-bagus. Dan jangan lupa viralkan video ini supaya yang mulutnya besar memuji-muji Ahmad Kainama ini ya terbungkam dengan adanya bukti-bukti seperti yang ada di video ini. Ahmad Kainama sudah mengakui tidak pernah sekolah teologi. Sekian video kali ini teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kemarin ini kita sempat berdua mendapat seperti ancaman bluffing dari para mereka yang rupanya YouTuber Kristen yang sudah tidak tahu lagi menjawab Kainama dan Aries ini sudah data-datanya sudah dibuka dan mereka sudah tidak tahu lagi mau patahkannya gimana argumen ini. Ternyata baru saya tahu bahasa roh adalah bahasa gila. Orang gila. Iya, bukan kita yang bilang Bung Ade ya. Bukan Ariesto, bukan Kainama, bukan orang Islam, bukan Al-Quran. Yang bilang Bible yang bilang. Betul. Bukan kita, bukan. Betul. Yesus gila, Paulus gila, orang berbahasa lidah gila. Bukan kita yang bilang, Bible yang bilang. Bible yang bilang. Betul. Itu ya. Udah urusan gila beres. Sehingga mereka bilang Kainama ini akan dilaporkan atas dasar
transmisi atau penyebaran berita bohong bahwa Kainama pernah sekolah. Yang mana masalah ini telah diselesaikan di kantor hukum Brawijaya 9 nomor 3B. Itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Itu sudah ditandatangani di atas meterai dan di kantor hukum juga di Brawijaya tahun 2018. Demikian Kak Kanda.